Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi V3K tahun 2022 yang diantaranya adalah sekarang informasi yang sangat penting khusus bagi pelamar umum ataupun dikenal sebagai prioritas pelamar 4 atau P4, di mana untuk pemilihan formasi ini sudah dibuka ya semenjak tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022. Jadi teman-teman yang V4 silakan untuk memilih formasi dan juga nanti akan kita bahas berkaitan dengan seleksi P3K untuk pelamar umum dan juga P1 yang sudah mendapatkan penempatan ataupun juga yang belum mendapatkan penempatan. Dan P2, P3 sedang menunggu hasil seleksi observasi. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman semua, admin tadi sebutkan bahwasanya untuk pemilihan formasi bagi pelamar umum ini telah dibuka pada tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 2022. Kalau kita lihat di sini tampilannya seperti ini teman-teman semua. Nah, batas akhir pendaftaran instansi adalah tanggal 22 Desember 2022 pukul 23.59. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya untuk pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris, pilih jabatan dan juga pilih lokasi kerja. Nah, setelah teman-teman memilih ketiga formasi ini, maka akan mendapatkan nanti setelah resume itu ada cetak kartu peserta ujian untuk P4. Nah, ini contohnya teman-teman semua. Nah, tapi di sini ada yang bertanya mengapa untuk lokasi ujian ini belum ada. Nah, ini belum dimunculkan ataupun juga ini nanti belum dipetakan oleh Vanselnas untuk lokasi ujian tersebut. Namun teman-teman dipastikan untuk memilih lokasi formasi itu sudah bisa ya bagi teman-teman yang di daerahnya membuka formasi bagi pelamar umum atau P4. Nah, ini salah satu kartu ujian peserta pelamar prioritas P4 yang sudah resume dan juga sudah mencetak kartu peserta ujian. Jadi teman-teman silakan untuk mengecek kembali. Barangkali ada juga V1 yang turun prioritas menjadi P4. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat besar ya. Mudah-mudahan di dalam seleksi P3K 2022 ini meskipun turun prioritas dari tadinya V1 menjadi P4 itu bisa mendapatkan penempatan dan juga bisa diangkat menjadi ASN P3K tentunya. Kalau kita lihat di sini teman-teman semua, petunjuk pemilihan formasi yang pertama, pilihlah instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran tentunya. Klik tombol pilih untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas umur instansi. Kemudian tentukan pendidikan jabatan dan lokasi formasi dari formasi tujuan pendaftar. Di sini ada untuk beberapa jenis jabatan, kemudian instansi tertentu, dan kemudian untuk formasi yang membutuhkan pendidikan di perguruan tinggi, Anda harus mengisi jenis perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, dan juga prodi tentunya. Nah, jadi teman-teman semua nanti memilih ataupun juga memilih formasi yang membutuhkan dengan pendidikan sesuai dengan perguruan tingginya, artinya itu linearitas ini tetap ya dimunculkan di sini. Terakhir, istilah data terkait pendidikan terakhir Anda sesuai dengan pendidikan yang dipilih. Kemudian isi captcha di bawah dan klik tombol selanjutnya untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi untuk pelamar umum ini tetap ya menggunakan linearitas. Misalkan guru kelas SD itu harus yang linier dengan SE kelinearan dari Kemendikbudristek, misalkan dari bahasa Indonesia itu bisa, dari guru kelas dari PGSD bisa ya. Namun ini dari bahasa Inggris atau PJOK yang melamar ke dalam guru kelas itu tidak bisa jelas. Di sini tidak bisa untuk memilih formasi ya, karena itu tidak linier. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman.
Nah, informasi yang kedua, teman-teman, kita bisa lihat ini di Kabupaten Mojokerto ya. Ratusan pelamar umum harus bersabar untuk bisa mengikuti seleksi P3K di Kota Mojokerto. Pasalnya masih menunggu penetapan sisa kuota dari Kemendikbudristek yang bisa diisi untuk pelamar umum. Nah, ini info terbaru ya. Mungkin ada beberapa daerah yang sedang menunggu sisa formasi bagi pelamar umum tersebut. Khususnya ini di Kota Mojokerto. Namun teman-teman, ada beberapa daerah juga yang sudah bisa melakukan pemilihan formasi, dan itu disesuaikan dengan keadaan atau pemerintah daerahnya, apakah membuka formasi bagi P4 ataupun tidak. Sebab jatah 168 formasi belum bisa terpenuhi dari pelamar 1 dan juga 3. Nah, ini di Mojokerto ya. Sekarang tinggal menunggu keputusan sisa kuotanya dari Kemendikbudristek untuk pelamar umum atau P4. Pelamar yang masuk kategori prioritas pertama adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi nilai ambang batas tentunya, yang sudah lulus PG pada tahun 2021, sedangkan P2 dan juga V3 dari kalangan tenaga honorer K2 dan juga guru non-ASN yang belum lolos PG. Dan juga hingga guru swasta sampai saat ini itu masuk ke dalam pelamar umum. Sangat disayangkan ya, guru swasta yang sudah mengabdi lama yang belum lulus PG itu masuk ke dalam pelamar umum, bukan masuk ke dalam P2 ataupun juga V3. Jadi di sini untuk pelamar umum ini sangat besar untuk pelamar dari guru-guru swasta yang belum lulus PG atau yang belum ikut seleksi P3K di tahun 2021 kemarin. Panitia seleksi daerah telah merampungkan rangkaian tahap penilaian dari ketiga pelamar tersebut. Hasilnya masih diolah oleh Kemendikbudristek untuk menentukan peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Jadi semua database di sana tinggal menunggu formasinya. Intinya ada 168 kuota formasi bagi pelamar umum. Ini sangat bagus ya. Khusus untuk P4 di sini di Kabupaten Mojokerto itu nanti bisa ya dengan 94 formasi disusul dengan SMPN 74 formasi. Sisa formasi yang belum terisi akan kembali dibuka bagi pelamar umum atau P4.